Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Flower in the Attic. Namun sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota di Pennsylvania pada tahun 1940-an. Di kota itu, anak-anak Dollenganger hidup bahagia bersama orang tua mereka, Corinne dan Christopher. Ayah mereka membawakan bingkisan yang membuat anak-anak mereka semakin bahagia. Never forget about you. So beautiful. Ibu mereka, Corinne, juga mendapat kalung yang indah sehingga ia langsung mencium suaminya itu. Sementara itu, putri mereka Katie memperhatikan orang tuanya dengan tatapan yang sedih. Beberapa saat kemudian, Christopher mendatangi kamar Katie dan ia memberikannya sebuah cincin. Christopher menghibur Katie yang merasa sedih karena ayahnya lebih sibuk di tempat kerjanya. Christopher meminta putrinya itu untuk lebih kuat dan Katie pun berusaha mematuhi permintaan ayahnya itu. Suatu hari, seluruh keluarga bersiap mengadakan pesta kejutan untuk Christopher karena ia telah mendapat kenaikan jabatan di tempat kerjanya. Why isn't he here yet? He's probably just stuck in traffic. Mrs. Dollenganger, there's been an accident. Namun sayangnya, bukan Christopher yang muncul, melainkan seorang petugas polisi. Petugas itu memberitahu Corinne bahwa suaminya meninggal karena kecelakaan. Is Daddy coming home tonight? No, he died. You guys wash up for dinner? Suatu hari, Katie memberitahu ibunya kalau ia akan dipecat dari kursus baletnya jika mereka tidak membayar tunggakan biaya. Corinne mencoba meyakinkan putrinya kalau ia sudah berusaha melakukan yang terbaik. Corinne mengeluhkan bahwa susah untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk menghidupi 4 orang anak. Melihat keadaan ibunya sekarang, Chris dan Katie terpaksa membantu merawat si kembar. Kathy, Christopher, come inside now. Beberapa hari kemudian, Corinne memberitahu anak-anaknya kalau mereka pulang ke rumah nenek mereka yang merupakan miliarder. Meskipun sedih meninggalkan Pennsylvania, anak-anak itu tidak punya pilihan selain mengikuti ibu mereka. Where are we going? I want to go back home now. And everything will be all right. This is Foxworth Hall. Saat mereka tiba di rumah orang tua Corinne, mereka disambut oleh nenek mereka Olivia. Nenek mereka terlihat tidak senang dengan kedatangan mereka, namun ia tetap mempersilahkan mereka untuk masuk. Saat diantar ke kamar mereka, Olivia menyuruh anak-anak itu untuk diam. Thank you for taking us in, Mother. I don't know what we would have done. I see your children inherited your good looks. Hope there's no hidden defect or affliction. My children are perfect, physically and mentally. Sebelum mereka beristirahat, Olivia melarang Katie dan Chris tidur di ranjang yang sama. Dengan kesal, Corinne meminta Olivia untuk menyediakan kamar terpisah untuk mereka. Namun, Olivia menolak permintaan tersebut. Dia mengatakan bahwa kamar tersebut adalah satu-satunya kamar yang tidak menarik perhatian suaminya Malcolm. I will lock this room from the outside, and you will keep the drapes closed. And remember, God sees what evil you do behind my back. Setelah memberi aturan yang harus mereka patuhi, Olivia pergi meninggalkan mereka. Chris meminta ibunya untuk menjelaskan keanehan dari kakek dan neneknya itu. Corinne kemudian mengakui bahwa dulu ia melakukan sesuatu
yang membuat ayahnya Malcolm marah besar dan ia dihapus dari daftar ahli waris. Corinne kemudian meyakinkan anak-anaknya bahwa ia hanya perlu waktu untuk mengambil kembali hati ayahnya. Keesokan harinya, Olivia membawa sekeranjang makanan untuk anak-anak itu dan ia menunjukkan sebuah jalan ke loteng. Leads up to the attic. Tempat itu adalah tempat si kembar bisa bermain. The last Friday of every month, you're to clean out all of your things. No one must ever see or hear you. Because if your grandfather ever discovered that you're here, you'd all be thrown out without a red cent. Setelah Olivia pergi, anak-anak itu langsung menjelajahi loteng tersebut. Chris membuat sebuah ayunan untuk saudara-saudaranya. Katie mulai mengkhawatirkan keadaan mereka. She's just trying to scare us. Chris meminta Katie untuk mengabaikan Olivia dan mereka harus percaya pada rencana ibu mereka. Mom's gonna run over. Suatu malam, saat Corinne mengunjungi anak-anaknya, si kembar merengek meminta ingin pulang. Mendengar keributan itu, Olivia memasuki ruangan dan ia menyuruh Corinne untuk menutup mulut anak-anaknya. Si kembar mencoba menyerang Olivia, namun Corinne berusaha untuk menghentikannya. Olivia kemudian menyuruh Corinne melepas bajunya untuk dilihat anak-anak itu. Now take off your blouse. Take a good long look, children, at what happens when you disobey me. Keesokan harinya, Corinne memberi anak-anak cat dan kertas yang bisa digunakan untuk menghias loteng. Corinne bercerita bahwa Olivia takut berada di ruangan sempit. Corinne juga bercerita bahwa ayah mereka adalah adik tiri Malcolm. Ternyata, mereka adalah produk hubungan saudara yang dimana ayahnya adalah paman dari ibunya mereka. Ketika orang tua mereka jatuh cinta, mereka memutuskan untuk kawin lari. Malcolm sangat marah dan karena hal tersebutlah Corinne dihapus dari daftar ahli waris. Corinne dan Christopher kemudian memutuskan untuk menyembunyikan kenyataan ini dari anak-anak mereka. Chris akhirnya mengerti dan ia berjanji akan selalu mencintai ibunya. Hari-hari berlalu, Corinne semakin jarang mengunjungi anak-anaknya. She's only missed a few days. Katie menyadari bahwa sudah seminggu Corinne tidak mengunjungi mereka. You gonna help out with the garden or what? We need water. Beberapa saat kemudian, Katie tidak sengaja menabrak Olivia saat mengambil air untuk cat mereka. Before the paint dries, so the twins will Katie kemudian mencoba bercerita kepada Olivia tentang kegiatan mereka di loteng dan ia mulai bercerita tentang bakat mereka. I'm a dancer, actually. Ballet. And Christopher's a really good artist. He asks you to pose for him with your clothes off, girl. Spit out the truth. I want to know what kind of wickedness you're up to. Olivia sama sekali tidak peduli dan malah menuduh mereka melakukan hubungan saudara. Katie terkejut mendengar reaksi neneknya tersebut. Pada hari Jumat, para pelayan mulai membersihkan kamar mereka dan anak-anak bersembunyi di loteng. Sebelum Katie bergabung dengan saudara-saudaranya, Olivia memberinya bunga untuk dipajang di loteng. Beberapa hari kemudian, Corinne akhirnya kembali mengunjungi anak-anaknya dan ia juga membawakan mereka banyak hadiah. Katie menanyakan keberadaan ibunya selama ini. Ternyata, Corinne mencoba menghabiskan waktu dengan ayahnya Malcolm. Then why aren't you downstairs telling your father about us? And I'm sick of being in here. The twins need fresh air and sunshine. When are you going to tell your father about us? When do we get to leave? I can't. I can't tell him about you ever. My father forgave me on one condition, that I didn't have any children with your father. Corinne mengungkapkan bahwa ia tidak bisa mempertemukan mereka dengan Malcolm sebelum ia kembali dijadikan ahli waris. Seiring berjalannya waktu, Corinne mulai merindukan kehadiran ibunya. I miss Mama so much. Pretend I'm your mom. That's what makes a real mom. Katie mencoba berpura-pura menjadi ibu mereka agar Corinne tenang. Beberapa bulan pun berlalu, anak-anak itu kini merayakan liburan di loteng. Careful,
Katie dan Chris membuat hadiah untuk si kembar dan juga nenek mereka. Saat Olivia datang berkunjung, anak-anak itu menunjukkan kartu Natal raksasa yang mereka buat. Olivia hanya menatap kartu itu dan berjalan keluar ruangan begitu saja. Kathy, wake up! Santa came! Saat Natal tiba, Corinne membawa banyak hadiah untuk anak-anak. Ia kemudian memberitahu bahwa akan ada pesta besar di rumah itu. He's my father's attorney. He says I'm gonna inherit everything. I knew you could do it, Mom. He's throwing me a party tonight with champagne and a live orchestra. Can we come? Please? I think it's too risky. I mean, after putting in all this time. Don't you care if I'm happy? Kathy, quit it. It's okay, Christopher. You can come. You can both come. After the twins are asleep. Saat pesta dimulai, anak-anak itu dimasukkan ke dalam lemari yang memiliki celah untuk mengintip. Saat mengamati pesta itu, Chris dan Katie melihat kakek mereka memberi Corinne kalung yang sangat indah. Father, Merry Christmas. It's so beautiful. And this is just the beginning. So beautiful. Hingga pada suatu ketika, mereka juga melihat Corinne menggoda pengacaranya yang bernama Bart Winslow. I can't wait to start our lives together. Just the two of us. Corinne mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk memulai hidupnya berdua bersamanya. Hal tersebut membuat Katie kesal sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kamar mereka. Chris memilih untuk tetap tinggal sambil menjelajahi rumah mewah tersebut. Saat memeriksa anak-anaknya, Corinne mulai panik dan ia memarahi Katie karena Chris meninggalkan tempat yang sudah disediakan. You will never come out of this room, not for any reason. Saat Chris tiba, Corinne langsung menamparnya dan mengancam akan mencambuk mereka jika hal itu terjadi lagi. Keesokan paginya, Corinne meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Ia mencium putranya di bibir sebagai permintaan maaf. Ia mencoba membujuk anak-anaknya agar mau tinggal lebih lama agar mereka bisa mendapat warisan orang tuanya. Tak terasa setahun berlalu, Katie memergoki Chris sedang melihat konten dewasa. Pada malamnya, Katie mencoba pakaian dalam yang diberikan ibunya. Chris masuk ke ruangan itu dan membuat Katie terkejut. Tiba-tiba, Olivia datang dan langsung menuduh keduanya melakukan hubungan sedara. Katie dan Chris menyangkal tuduhan itu, namun Olivia tidak mau mendengarkan. Olivia langsung menghukum Katie dengan memotong rambutnya. Chris mencoba menghentikan neneknya itu, namun Olivia justru memerintahkan Chris untuk memotong rambut saudara perempuannya itu, atau mereka tidak akan diberikan makanan selama seminggu penuh. Chris menolak untuk memotong rambut Katie, sehingga mereka terpaksa menghemat makanan yang tersisa agar bisa bertahan untuk seminggu. Setelah hukuman mereka selesai, nenek mereka datang membawa makanan, sehingga anak-anak bisa makan dengan gembira sebelum tidur. Keesokan harinya, Katie terbangun dan merasakan ada aspal di rambutnya. Karena tidak bisa dihilangkan, akhirnya Katie memutuskan untuk memotong rambutnya. Karena sudah lama terkurung, Chris mulai terangsang dan suka kepada adiknya. When are we gonna outgrow things? Setelah itu, Chris dan Katie menyelinap keluar rumah dan berenang di danau dekat rumah. Setelah berenang, mereka mengobrol sambil mempertanyakan keberadaan ibu mereka. I want to trust her. Di momen ini, Chris sudah mulai meragukan janji ibu mereka. Suatu hari, si kembar menemukan seekor tikus di loteng dan mereka memutuskan untuk menjadikan tikus itu sebagai hewan peliharaan. Beberapa saat kemudian,
Corinne akhirnya muncul dan ia memberitahu bahwa ia sudah menikah dengan Bart. Anak-anak itu kecewa kepada ibunya karena banyak waktu yang telah terbuang sia-sia tanpa kehadiran ibunya. Days a month. It's been more than 2 years, Mom. What we're losing? You have no right to talk to me like that. If you can't have pity for us, think of the twins. They don't even know who you are anymore. Suatu pagi, Olivia membawakan donat yang merupakan hadiah dari ibu mereka. Si kembar langsung menyantap donat itu dengan lahap. Go down the roof again. Beberapa hari kemudian, Olivia memergoki Chris yang sedang membuka tirai di jendela dan ia langsung menegurnya. Kali ini, Chris melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, Chris dihukum cambuk oleh Olivia sehingga saudara-saudaranya pergi bersembunyi di loteng. Setelah dihukum, Katie merawat luka Chris dan ia mengungkapkan bahwa ia sangat takut kehilangan Chris. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan perasaan mereka lagi dan mereka berdua pun berciuman. Keesokan harinya, Chris mengaku bersalah kepada Olivia dan ia berpura-pura meminta maaf kepada neneknya itu. Ternyata, Chris diam-diam menekan sebatang sabun ke kunci kamarnya. Setelah itu, Chris membuat salinan kunci dari sebuah kayu sehingga mereka sekarang bebas meninggalkan ruangan kapanpun mereka mau. Keempat saudara itu pun mulai merencanakan kabur dari rumah. Mereka mulai mencuri uang dan perhiasan dari rumah sebagai bekal saat mereka pergi. Beberapa hari kemudian, mereka melihat pekerja membangun pagar listrik di sekitar rumah besar tersebut. Chris mencoba memeriksanya, sementara itu Katie masih mencuri barang dari kamar Corinne. Katie tak sengaja melihat Bart yang sedang tidur di ranjang ibunya. Di luar, Chris menemukan gudang tempat saklar pagar listrik berada. Saat kembali ke kamarnya, Chris mendengar Corinne dan Bart yang membicarakan tentang dompetnya yang hilang dan ia bermimpi tentang seorang gadis pirang menciumnya. In fact, I had the sweetest dream earlier there tonight. Beautiful young blonde girl snuck into my room, kissed me, innocent. That must have been a dream. Chris marah dan ia menginterogasi Katie tentang apa yang terjadi. Chris sangat marah kepada Katie, namun akhirnya ia berhasil menenangkan diri. Katie mencoba mencium Chris, dan akhirnya mereka berdua melakukan hubungan terlarang. Chris kemudian mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Katie. I love you. I don't know if I can ever love anyone else. Corey doesn't feel so good. Keesokan harinya, anak-anak itu melaporkan bahwa Corey sedang sakit. Mereka memohon kepada ibu mereka agar membawa Corey ke rumah sakit. Karena ibunya tidak mau melakukannya, Katie dan Corinne terlibat dalam pertengkaran. Katie akhirnya mengancam akan membongkar semua rahasia Corinne kepada semua orang jika Corey tidak segera diobati. Akhirnya, Corinne mengalah dan Corey dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Corinne kembali dan ia membawa berita bahwa Corey telah meninggal dunia akibat pneumonia. Mereka semua sangat berduka, apalagi saat mendengar Corey telah dikubur tanpa acara pemakaman. I'm sorry. Peristiwa tersebut membulatkan tekad Katie dan Chris untuk kabur pada malam itu juga. Sebagai persiapan, mereka mencoba mencuri barang sebanyak mungkin dari rumah hari itu. Saat mereka mencari barang untuk dicuri, Chris menyadari bahwa Corinne tidak ada di rumah dan ternyata kakek mereka sudah meninggal 7 bulan lalu. It's been 7 months since Mr. Foxworth died. Well, never mind that.
Ia juga tak sengaja melihat Olivia dalam keadaan botak sambil menyikat wignya. Chris tidak sengaja batuk sehingga Olivia menyadari kehadirannya. Saat ke kamarnya, Chris langsung menceritakan semua yang dilihat kepada saudara-saudaranya. Akhirnya, mereka juga mengetahui bahwa donat yang selama ini diberikan ternyata mengandung racun yang menyebabkan kematian Cory. Tiba-tiba, Olivia muncul dan ia langsung meminta Chris untuk memberikan salinan kunci yang dibuatnya. Karena terlalu lemah untuk melawan, Chris hanya bisa berlutut, namun Katie mencoba untuk melakukan perlawanan. Chris berusaha menahan Olivia, dan ia memerintahkan saudara-saudaranya untuk kabur menuju loteng. Saat memiliki kesempatan, Chris berlari ke loteng dan segera menutup pintu. I need the door to be open. No, don't turn off the light. I need the door to be open. Ternyata, Olivia memiliki fobia terhadap ruang sempit. Hal itu membuatnya terdiam di tempat. It was your mother who poisoned you, not me. Olivia kemudian mengungkapkan bahwa ibu mereka sendiri yang telah meracuni donat itu. Anak-anak itu tidak peduli dan mereka terus melanjutkan pelarian mereka. Don't leave me! Help! Help! Mereka kemudian menggunakan tali untuk kabur dari loteng rumah. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan kepala pelayan yang menyuruh mereka untuk berhenti. We're Corinne's children. My God. Go. Before I'm sent after you, I'll cut the power on the fence. Go! Setelah menceritakan bahwa mereka adalah anak-anak Corinne, kepala pelayan itu justru membantu mereka melarikan diri. Anak-anak itu segera naik kereta yang menuju Florida. Selama perjalanan, anak-anak itu kini merasa lebih aman. Di momen itu, Katie ingin merencanakan balas dendam kepada ibunya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.